Tuhan Yesus itu datang untuk orang-orang berdosa kayak kita kan. Saya bilang kalau Romo aja ngerasa berdosa, apalagi saya. Puji Tuhan, Romo juga mau mendoakan Yang mengatakan kami mereka gitu. Syiah itu bukan Islam. Itu yang Kristen ya tahu kalau dia itu Syiah. Berargumen tentang Alkitab. Apalagi nih si Syiah ini. Tahu apa dia tentang Alkitab? Kemarin aja masih, bahkan tadi ya ngomongnya aja masih nggak sopan kok, ngomong selangkangan, ngomong apa. Kalau dia memang betul-betul mau menjadi seorang Kristen, ya lihat aja sendiri layak nggak. Masa ngomong tentang orang tua seperti itu, ya kan? Iya nggak? Terus satu, teman-teman yang dibawa perlu nyadar ya. Ibunya dari orang-orang Syiah ini, ini nggak akan berani nyerang anggota BSM yang namanya WK. Kenapa? Karena WK adalah donaturnya ibunya ini, beserta dengan ayahnya WK. Makanya ibunya selalu bilang, jangan semua BSM nak, ada satu yang baik. Ya kenapa yang baik? Karena dia makan dari itu. Ini kecipratan juga. Nah PPJ kan pernah numpang, katanya pernah numpang di rumahnya si Fadila. Ya berarti pernah makan duitnya WK juga. Makanya nggak berani diserang nih. Semua nggak ada yang berani nyerang WK. Nah tapi ingat kemarin ya. Kita ulang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kristen. Kenapa kalian begitu mudah untuk kemudian dibodohi oleh Syiah yang kemudian sedang bertakiyah, menyembunyikan kebenaran agamanya, menunjukkan padahal jelas-jelas udah dibongkar oleh agama kalian sendiri bahwa visi misi daripada mereka sendiri yaitu hanya untuk meraup donasi daripada kekristenan demi isi perut. Tapi malah diangkat jadi konten kesaksian murtadin. Kalian Kristen harus bijak, pelajari dulu tentang Syiah. Biar kalian tahu fatwa-fatwa Syiah itu apa. Jangan mudah keluar duit. Jangan rugi donatur. Di depan kalian menunjukkan Tuhan kalian yang benar. Di belakang kalian mereka tertawa terbahak-bahak. Kenapa mereka tertawa? Kalian berhasil ditipu. Siapa yang tidak kenal dengan BAB, dengan PPJ? Grup yang didirikan bernama Astaga dengan tujuan menjadi counter dan pembenci Bang Juma. Pembenci apologet Islam Indonesia. Itulah grup Syiah daripada PPJ dan BAB. Lalu karena terdengar tidak laku dengan proklamir Syiahnya, bertakiyah jadi Kristen, dana lancar. Lalu kemudian dana sudah lancar, dibongkar lagi oleh kekristenan, oleh Edwin daripada Kristen Ortodok. Tapi channel tanpa ragi mengangkat kasusnya menjadi kesaksian murtadin. Yang Kristen mau apa sih? Kalian udah bagus-bagus, pertama ditipu, dibongkar sama kekristenan sendiri. Setelah dibongkar, kalian percaya lagi. Ampun dah. Oke teman-teman Islam yang sedang menyaksikan, mari kita lanjutkan video kesaksian daripada Syiah yang sedang menyamar ini. Selamat menyaksikan. Yang dimana kita akan kritisi di akhir video dan beberapa bukti-bukti penyamaran mereka. Selamat menyaksikan. Akan kami gitu kan, memberkati kami, membimbing kami juga untuk selalu tekun belajar. Kawan-kawan kami juga banyak lah yang saling mengutuk, walaupun banyak juga serangan ya. Entah karena kenakalan kawan-kawan Kristen yang lain, yang salah Astaga gitu. Nggak apa-apa. Astaga biasa udah diserang-serang kayak gitu, nggak kagetan. Mungkin kelas-kelas ninja-ninjanya Astaga aja ya yang nggak tahan. Kadang-kadang dulu itu sampai buka logo karena takut ancaman ya, kita kan tahu gitu.
nih anak-anak astaga tuh kalau udah siap saya kasih logo deh, saya bilang kayak gitu. Kalau udah siap WA aja ke rest area atau ke kawan-kawan yang lain, nanti saya siapin logonya. Mereka yang bisa, saya nggak bisa. Urusan saya juga banyak di astaga, bukan hanya ngurusin untuk logo. Lalu Puji Tuhan, hari ini anak-anak astaga berjumlah 3.089 orang. Itu karena kami tutup dari bulan Oktober. ya Dari dia bulan boleh Oktober. ya. Dari bulan Oktober kami tutup 2024, jumlah anggota astaga 3.089 orang se-Indonesia. Ini kuncinya biar bisnis Anda untung gede. Kebanyakan orang salah pilih. Gara-gara FOMO cuman ikut-ikutan, nggak tahu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah bantu astaga, dikasih orang-orang baik di sekitar. Kami banyak kekurangannya, kami juga butuh support dari kawan-kawan untuk selalu menambah kekuatan. Karena iman Kristen itu bukan modal iman. Iman Kristen itu adalah iman yang berpengetahuan, sehingga iman yang kita yakini tentang Tuhan Yesus itu adalah iman yang bertumbuh dan berkembang, bukan yang ya. Itu yang saya yakinin. Karena anak astaga. Jadi anak-anak astaga, saya mohon juga semuanya kawan-kawan, bukan hanya astaga, anak-anak Tuhan terus semangat belajar. Keimanan kita terhadap Tuhan Yesus berdasarkan keimanan yang berdasarkan pengetahuan, keimanan yang berdasarkan keyakinan. Buat anak-anak Tuhan yang terdahulukan, yang dari kecil udah dibaptis, kami belum dibaptis. Kami belum dibaptis. Mayoritas di astaga banyak yang belum dibaptis. Jangan khawatir, kami nggak ngambil jemaat kalian, kami nggak nyalip kalian, kami nggak menjadi saingan untuk kalian. Silahkan kalian penginjilan dengan gaya kalian, astaga akan penginjilan sesuai dengan gaya astaga. Astaga nggak bisa diatur-atur. Kami anak-anak muda, saya sebagai ketuanya, kami kuat. Kami bisa. Walaupun kami nggak buka open donasi. Silahkan kawan-kawan mau buka open donasi, silahkan. Tapi kalau ke astaga kita nggak ada open donasi. Yang mau berbuat silahkan berbuat, kami nggak melarang. Jadi jangan anggap kami sebagai batu sandungan untuk kalian. Silakanlah kalian penginjilan dengan gaya kalian. Kami nggak pernah melarang. Tapi jangan larang kami dengan gaya kami. Gitu. Terus apa yang bikin lu nggak yakin sama Islam, bro? Bukan nggak yakin, gua nggak ketemu jalur kebenaran, jalur keselamatan itu. Maksudnya gimana tuh? Jadi keselamatan itu adalah hak prerogatif Allah. Di Islam itu keselamatan kita hak prerogatif Allah nih Bang. Iya, betul. Gimana gue mau kenal sama Allah? Gimana gue mau kenal sama Allah di Islam? Lewat ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran kita tahu semua, turunnya turunnya berangsur-angsur. Kita pelajarin, nggak cuma dari terjemahan. Bahkan setiap mazhab itu punya tafsiran masing-masing. Di Islam itu setiap mazhab punya tafsiran masing-masing. Bagaimana gue mau kenal sama Allah? Nabinya aja nggak pernah ketemu Allah. Ada cerita Nabi Muhammad Mi'raj sampai ketemu Allah. Malaikat Jibril nggak ini. Begitu turun, ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa yang ngasih tahu, nggak kuat umatmu. Padahal kita tahu, di Al-Quran tertulis Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir nggak lulus. Gimana gue mau percaya logis kayak gitu? Masa Nabi Muhammad diajarin sama Nabi Musa? Nabi Musa belajar nama Nabi Khidir nggak lulus. Itu hadis-hadis kayak gitu banyak Bang di Islam. Itu gue udah kayak gitu tuh. Iya ya. Muhammad belajar sama Musa, Musa belajar sama Khidir. Bukan belajar. Muhammad diingatkan nama Musa, apa itu ya Muhammad? Perintah sholat. Berapa ya Muhammad? Disuruh nego ya. Dari 50 turun jadi 5. Ya, gitulah ceritanya. Oke. Terus jadi kan gini, tadi setelah lu nggak yakin, lu nggak ketemu, terus Umi Fadila bilang
lu coba Kristen gitu kan, intinya kan begitu kan. Iya, gue bilang sama kawan-kawan Kristen di Katolik, kalau gue nggak ketemu juru selamat di jalur Katolik, ya gue harus cari dari jalur lain. Gue ini pengen selamat, bro. Ini untuk dunia aja ya, kita kerja mati-matian untuk supaya selamat, bisa ngasih makan anak istri, bisa kasih makan keluarga kan. Masa untuk dunia akhirat, apa di akhirat nanti yang kekal selamanya, gue nggak bisa dapat jalur selamat kan gitu. Terus apa yang bikin lu yakin? Apa yang bikin lu yakin dengan Kristen, dengan Yesus? Gini, gue manusia. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kaget gue. Kok bisa, kata gue. Itu alur kita masih tahu gue tuh. Iya bro, ini ayatnya Yohanes 1 ayat 14 atau gitu. Gue buka. Oh gitu. Ya udah, gue coba cari jalannya deh. Gue sambil belajar yang lain. Kalau Tuhan mau berbicara kepada kita yang manusia melalui batu, melalui ciptaannya yang lain, pohon atau apakah gitu. Gimana gue mau tahu itu Tuhan atau setan? Tapi kalau manusia yang ngomong, gue Tuhan yang memang udah diberitakan, udah dinubuatkan untuk menyelamatkan. Ada orang yang kayak gitu. Begitu gue buka lagi, ada di situ. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gue denger ayat itu tuh. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia ngaku, dia sebagai jalan. Gue buka lagi dalam bahasa Arabnya, dia pakai al-tariq atau sang jalan. Al-haq, sang kebenaran. Ini al-haq nih bahaya nih. Kata al-haq itu, kalau di dalam Al-Quran itu salah satu Asmaul Husna. Namanya sang kebenaran atau nama lain daripada Allah. Ini Yesus berani ngaku sebagai al-haq. Tuh gimana ceritanya? Belajar lagi gue. Memang benar. Karena dia berasal dari atas, dia berasal dari Allah, maka dia adalah Allah. Perkataannya bukanlah kehendak dia, melainkan kehendak Bapa di surga. Nambah yakin gue kalau Yesus itu juru selamat. Makin itu gue pelajarin lagi. Itulah ini yang gue temuin keputusan bahwa gue percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berdasarkan apa yang gue pelajari baik dari Alkitab maupun dari kesaksian-kesaksian kawan-kawan semua. Tapi terus terang, mohon maaf, gue nggak yakin Tuhan Yesus dari Alkitab. Nggak yakin Tuhan Yesus dari Alkitab, maksudnya gimana tuh? Ya, gue menemukan Tuhan Yesus bukan dari Alkitab. Jadi kalau misalnya ada yang nyerang gue, wah Alkitab lu palsu, Alkitab lu ini terjemahannya begini, gue nggak yakin dari situ. Jadi lu yakin dari mana? Apalagi kan lu kan dari kecil diajarin, oh enggak, Yesus itu bukan Tuhan, itu nabi gitu kan? Enggak, apalagi kan lu pasti diajarin dong. Dulu gue berpendapat bahwa Isa adalah Yesus, betul. Betul, waktu di Islam, Isa itu adalah Yesus gitu. Betul. Tapi begitu gue belajar kekristenan, oh ternyata berbeda, jauh gitu. Alkitab yang ada yang gue lihat itu tidak bertumburan dengan Al-Quran. Ayat-ayat Alkitab yang gue baca itu nggak bertumburan dengan ayat-ayat Al-Quran, nggak bersinggungan. Nggak bersinggungannya gimana? Kan di situ dibilang Isa nggak mati, digantikan, diserupakan. Ayatnya nggak berbunyi seperti itu. Bunyinya gimana? Gimana? Wa qaulihim kotalna, lupa gue itu. Udah banyak lupa gue sekarang ayat-ayat Al-Qur'annya. Ada yang bisa bantu nggak Umi? Sedikit aja Umi. Quran surat berapa, Beb? Anisa 158 atau 157? Oh, Wa qaulihim itu. Wow. Bukan kotalna itu. Mereka mengatakan bahwa mereka telah membunuh Rasulullah Isa. Iya. Satu. Padahal mereka tidak menyalibnya. Wama kotaluhu wama solabuhu itu loh. Wama kotaluhu wama solabuhu. Bukan kotalna, kotaluhu. Subihalahum, itu ayatnya. Apa sih? Sebentar, anak cari. Kalau dulu kalau debat sama Kristen enak aja membaca ayat itu, sekarang udah banyak lupa.
Mhm. Nah, ya intinya kan dulu lu mengimani itu kan. Iya. Kenapa bisa Begitu gue berubah? belajar ke kekristenan nggak sama. 157 Beb. 57 ya, Nisa 157. Inna Ini fatalnal masih wa qaulihim inna fatalna wa inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu itu kan wa ma qataluhu walakin subhanallah. subhanalahum ya. Wa Nah, inna itu kan gue sering diskusin tuh ayat itu sama kawan-kawan Islam yang lain. Nih banyak juga nih orang-orang Islam yang udah berubah pandangan. Gitu. Ayat itu kita lihat gitu kan, ada teksnya gitu kan. Kok jadi ada banyak tambahan cerita gitu. Karena kan salah satu metode tafsir Quran itu tafsir ayat berayat. Gitu kan. Gitu bang. Bukan bermaksud untuk menjatuhkan keyakinan gue yang lama ya. Tapi ya gue di situ nggak dapet. Gitu. Nggak dapat apa tuh, maksudnya gimana tuh? Yang nggak dapat kisah selanjutnya, konsensus. Nih tujuannya Isa disalib tuh ngapain? Nggak ada. Karena Siapa yang disalibkan gantikan Isa juga nggak ketahuan gitu ya? ya setiap Allah mengutus Nabi di kaum Yahudi itu selalu dia bubun gitu. Makanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Lu nggak ketemu kenapa Isa satu-satunya yang nggak dibunuh gitu ya? Kenapa mesti Pikirannya gini, kalau Nabi Muhammad ini adalah memang penutup para nabi, kenapa Isa yang diturunin lagi? Itu gue kepikiran. Akhirnya gue belajar ke Syiah juga gitu kan. Para imamnya ini selalu tunduk gitu kan dengan imam-imam sebelumnya, dan imam sebelumnya itu menunjuk imam selanjutnya. Kok nanti duetnya Imam Mahdi sama Nabi Isa? Kenapa enggak Nabi Muhammad gitu yang terakhir gitu kan? Kalau memang dia penutup gitu, itu kan harus tahu kan gitu. Karena konsep imamah juga berbeda di Syiah. Nggak bisa gue terlalu cerita di sini terlalu banyak. Unik lah. Nanti di kesempatan lain gue buka cerita masalah pelajaran tentang kawan-kawan Syiah, pemahamannya tentang wilayah, bab wilayah dan imamah itu berbeda. Ya, kita udah menyaksikan ya kesaksian daripada yang dianggap murtadin. Kasihan mereka yang sedang tidak tahu ya, yang membanggakan, wah murtadin, saudara kita, teman kita yang baru. Saya cuma memperingatkan, hati-hati dengan sesuatu yang kalian tidak tahu ya, gitu aja. Dan disclaimer dulu, ini bukan berarti wah Islam nggak terima ada yang murtad. Kalau kayak gitu orangnya nggak apa-apa, biarin murtad, biarin nggak apa-apa. Kaum munafikin yang seperti itu, kalau bisa murtad total. Tapi masalahnya kita bongkar-bongkaran aja ya. Artinya bongkar-bongkaran menjadi penguatan iman terhadap orang Islam, untuk orang Islam lainnya, bahwa ya kayak ginilah kualitas kekristenan. Bahkan orang yang jelas-jelas ya mementingkan perutnya, mementingkan donasi daripada kekristenan, tapi tetap mereka bela. Mereka angkat jadi kesaksian murtadin. Terus logika, orang yang jelas-jelas nginjak Bible-nya, sekarang menjadi garda terdepan separatis di balik pembenci Bang Juma. Gimana cara Kristen ini berpikir ya? Oke, ada beberapa poin penting yang saya catat. Laskar Astaga yang dia bangun, ada insya Allah 3.000 anggota katanya. Kalian yang udah sering nonton TikTok, pasti kalian tahu Laskar Astaga tersebut. Kumpulannya siapa aja? Ada rest area, ada PPJ, ada BAB, yang semuanya teridentifikasi Syiah. Dia bilang berapa? 3.000. Logik nggak mereka pendiri Astaga? Yang nonton orang Ninga Komal itu 50, 60, paling tinggi 100. Itu pun tiap hari mereka buka Komal paling penontonnya 40. 3.000 lebih pengikut ini kemana?
Kemana 3.000 lebih pengikut ini kemana? Buka Komal nggak ada yang nonton itu kemana? Ngapain aja orang nih? Main PS, jadi Ultraman. Oke. Yang kedua, dia mengatakan dirinya belum dibaptis. Dia mengatakan apa? Saya belum dibaptis. Ya, saya meyakini bahwa penginjilan kami, bahwa kami menginjil punya cara kami sendiri, kan gitu dia bilang. Kristen jangan ketipu lu, sampai lu angkat jadi kesaksian murtadin. Oke, kalian cek aja Google takiyah Syiah. Salah satu bertakiyah Syiah dalam memerangi Sunni, yaitu boleh menyimpan keagamaan dan keimanan mereka dan mengaku dirinya kafir ataupun apa itu? Sealiran dengan kalian ataupun seagama dengan kalian. Buka aja. Ya udah, nih saya akan tampilkan data. Oke, sudah bisa dibaca ya. Bahwa itulah kemunafikan daripada mereka, menyembunyikan kebenaran. Dan itu menjadi kewajiban dan fatwa demi memerangi Sunni. Sambil nyelam minum air, sambil perangi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, raup donasi dari kekristenan karena ada fatwa boleh bertakiyah. Dengan fatwa boleh menyamar. Jadi pintar-pintarlah dalam menyikapi teman-temanku kekristenan. Kita saling beradu argumentasi, ya. Tapi janganlah menunjukkan terlalu bodoh kalian menyikapi masalah. Pintar-pintar dan bijaklah dalam menyikapi masalah. Kita lihat. Daripada kesaksian dia mengatakan apa? Kenapa saya tidak menemukan kebenaran dalam Islam? Tafsiran setiap mazhab punya tafsiran berbeda. Oh bentar. Kita bongkar-bongkaran tentang Syiah. Oke, jangan bilang nih Syiah nggak tahu nih. Saya bongkar nih. Saya sebagai penuntut ilmu agama di pesantren juga menuntut tentang jalan menyimpang dalam Islam seperti Wahabi dan Syiah. Syiah itu juga berdiri karena ada kaum separatis yang menyuarakan bahwa Ali bin Abi Thalib yang layaknya menjadi khalifah sebelum Abu Bakar, sebelum Umar, dan sebelum Utsman. Agar tapi karena keegoisan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak melanjuti daripada kepemimpinan ataupun menjadi imamah daripada Rasulullah. Sekarang kalau kita berpikir logik, andaikan Ali menolak, ibarat gini, seharusnya kan pendapat ya daripada Syiah itu bahwa Ali itu harus menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Andaikan Syiah ini benar, maka akan ada di mana Ali itu mengkudeta Abu Bakar, tidak setuju dengan kepemimpinan Abu Bakar. Lah Ali nggak ngomong apa-apa. Setelah itu bukan Ali, Umar. Masa Umar juga nggak pernah ngomong, jangan kamu Umar, aku saja. Nggak ada. Masa Utsman bin Affan, tidak ada Ali itu, kamu aja, nggak ada. Ali diem. Lalu kenapa kemudian Syiah ribut? Dengan dalil bahwa imamah seharusnya, yaitu daripada Ahlul Bait Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, di masa khulafanya aja nggak ribut. Menunjukkan apa? Dan bahkan Ali juga bisa menjadi khulafa setelah ketiganya. Artinya, apa yang dinubuatkan dalam Al-Quran, misalnya pergantian daripada imamah ataupun khilafah tersebut, telah terjadi. Artinya Ali juga terpenuhi untuk menjadi khilafah. Menjadi khulafa ur-rasyidin, Ali juga terpenuhi. Dan Ali juga tidak mengkudeta. Mulai daripada masa Umar, ya, mulai daripada masa Utsman, mulai daripada masa Abu Bakar, tidak ada kudeta daripada Ali. Semua aman, tentram, dan damai. Lalu di mana Syiah? Dengan syahadatnya Syiah, meyakini Abu Bakar finnar, Umar bin Khattab finnar, meyakini Utsman bin Affan finnar. Lalu kemudian kenapa Syiah ini bisa bangkit dan bisa berkembang? Kita bagi dulu
Ya, sebagai sekedar pengetahuan buat semuanya, Syiah itu karena ada gerakan separatis di balik terbunuhnya Husain di Karbala. Karena Islam tidak bisa dihancurkan dari luar, maka dihancurkan Islam dari dalam. Yaitu kaum munafikun membangun sebuah provokasi terhadap Husain. Ya. Seakan-akan pembunuhan Husain ini daripada ulah para sahabat semuanya. Ulah Aisyah di dalam perang saudara. Sehingga gerakan separatis ini menghancurkan Islam dari dalam dengan berdirinya Syiah. Dan Syiah itu terbagi. Apa yang terbagi daripada Syiah? Syiah itu terbagi, ada Syiah yang paling ya, minim ya. Bisa kita bilang ini Syiah masih benar. Di mana mereka hanya fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini bahwa Aisyah itu istri Nabi yang baik. Utsman bin Affan, Abu Bakar, Ali bin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, mereka mulia. Mereka tapi hanya fanatik dan idol terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka idola saja. Mereka mengidolakan Husain. Si mantap. Lalu yang ekstremis seperti yang kalian angkat sebagai kesaksian murtadin, mereka hendak menghalalkan segala cara dengan fatwa bahwa Al-Quran itu telah dipalsukan, tidak ada Al-Quran yang asli. Al-Quran yang asli belum Al-Quran sekarang itu belum lengkap, tapi Al-Quran yang asli disimpan di imamnya mereka. Dan meyakini segala hadis Nabi telah dipalsukan. Itu yang ekstremis. Dan syarat dan bahkan menjadi kewajiban yaitu boleh bertakyah dalam memerangi Sunni, menghancurkan Islam dari dalam. Tapi mereka tidak sadar. Ya terserah kalian lah mau percaya atau enggak. Tapi saran saya pelajari tentang Syiah dulu ya. Sebelum sembarangan mengambil kebijakan mengangkat ke murtadin. Kalian ngangkat murtadin lain, oke. Kalian mau ngangkat murtadin Syiah, wah pikir dulu coy. Tahu dulu tentang Syiah. Oke. Selanjutnya yang saya tangkap daripada kesaksian tadi, setiap mazhab punya tafsiran. Siapa bilang? Cuma mazhab Syiah yang beda daripada penafsiran. Sehingga kalian percaya tuh. Apa yang dikatakan oleh imamah, semua benar. Termasuk dengan mengatakan Al-Quran itu tidak lengkap. Telah diubah-ubah di masa era sahabat. Dan mengatakan bahwa hadis Nabi itu udah dipalsukan semua oleh sahabat karena meyakini para sahabat Nabi itu finnar. Agar tapi ilmu tafsir Al-Quran ya, jangan sok tahu ya, ilmu tafsir daripada Al-Quran itu bahwa sanad dan keilmuan menjelaskan Al-Quran wajib sesuai lisannya Rasulullah di era mufassir, mengembangkan bukan mengkontra. Jadi akan menjadi masalah jika di antara mufassir menjabarkan di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah. Siapa mufassir? Yaitu mufassir Syiah yang kemudian menjabarkan Al-Quran di luar apa yang dijabarkan oleh Rasulullah. Bahkan satu fatwa mereka sholat itu hanya 3 waktu. Frontal dan sangat brutal daripada kesyiahan. Maka sadar diri. Itu daripada tafsir. Makanya para tafsir itu diterima pendapatnya karena ilmu gurunya sampai kepada era tabi'in itu semua adalah jalur sanad perguruan mereka bahkan sampai kepada Rasulullah. Itulah alasan kemudian mereka didengarkan. Dalam kesaksiannya juga dia mengatakan apa? Tuhan menjelma menjadi makanya dia menuhankan. Artinya dia mengatakan apa? Karena adanya penjelmaan Tuhan. Adanya kasih sayang Tuhan ingin berbicara dengan makhluknya. Lah Tuhan kalau ingin berbicara kepada makhluknya, jangankan jadi manusia, jadi batu pun bisa. Tinjau itu Bible. Yang menjelma bukan Yesus doang. Yang bertemu dengan Samuel siapa? Bukankah itu sebuah penjelmaan daripada Tuhan? Yang bertemu dengan Abraham siapa? Bukankah itu sebuah penjelmaan? Yang bertemu dengan Musa siapa? Bukankah itu sebuah penjelmaan? Lalu kenapa Yesus doang yang kalian sembah? Kenapa tidak semua yang menjelma kalian sembah? Satu, kemunafikan yang Anda keluarkan. Yang kalian bilang Kristen itu harus berstandar keilmuan. Saya juga meninjau di dalam
kesaksian dia itu bahwa dia mengatakan apa? Yesus berani mengatakan, akulah jalan yang lurus. Apa itu? Akulah jalan kebenaran yang hidup. Ya, apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan itu bukan tujuan, coy. Misalnya kamu harus ke Solo lewat tol Cipularang, ya kamu nggak berhenti di Cipularang, kamu harus sampai ke Solo. Jadi jalan itu adalah ranah tempuh doang. Jadi akulah jalan kebenaran dan hidup, maksudnya nyembah aspal gitu. Ya. Jadi ibaratnya jalan yang menuju ke tujuan, jalannya disembah itu lucu. Mana yang katanya tadi harus standar keilmuan? Selanjutnya, al-haq asmaul husna. Yesus berani mengaku dirinya benar, hak. Dia bilang dalam kesaksiannya, sifat Allah itu hak, benar. Tapi dia percaya Bible yang mengatakan kebenaran. Padahal dia tahu Allah mengatakan kebenaran, dirinya kebenaran juga. Tapi dia pegangnya Bible. Kecuali Allah tidak mengatakan dirinya kebenaran. Mungkin ada satu polemik yang Anda timbulkan. Ya, nggak ada itu. Allah mengatakan dirinya kebenaran. Lah, satu sifat Allah kebenaran. Yang lu percaya jalan kebenaran dan hidup. Oke. Itu satu lagi kita tolak. Apalagi yang harus kita bahas? Nggak yakin Yesus dari Alkitab. Lalu dari mana dong? Oh. Dia bertakiah lagi, maaf ya teman-teman, tapi aku nggak yakin Yesus yang dijabarkan Alkitab. Aku punya versi Yesus aku sendiri. Mampus loh, dia mau jadi uskup tuh. Dia mau jadi paus, ya, yang memfatwakan kekristenan, ataupun dia mau mengajarkan ajaran baru daripada kekristenan. Oke, lanjutnya. Karena peristiwa penyaliban nggak ada di Al-Quran. Hah? Maksudnya gini, catatan sejarah mencatatkan penyalibannya wajar. Nggak ada orang bodoh kayak gini. Daman diserupakan, Daman mau dibunuh nih, terus Daman diserupakan, lari Daman. Andaikan para pencatat mencatat yang diserupakan, itu si pembunuh nggak membunuh orang yang salah, pasti ngejar gua. Pasti ngejar gua yang diserupakan. Jadi kesimpulannya bahwa wajar. Yang dicatatkan sejarah yang mereka tengok, yang serupakan ngapain dikasih tengok? Dikasih tengok yang diserupakan tuh dikejar, dibunuh lagi. Di situ aja kamu nggak mikir. Oke. Masalah penjabaran, masalah diserupakan tersebut ya. Mari kita saksikan satu video yang di dalam video tersebut, bahkan di dalam Bible sendiri, meyakini bahwa penyaliban itu nggak ada. Karena ada nubuatan di dalam Mazmur 91 yang kamu bilang tadi apa? Bahwa kekristenan itu masuk akal. Nih, aku buktikan. Di mana saya bertanya kepada orang Kristen tanpa menyimpulkan, biarkan mereka menjawab. Di mana narasi daripada Mazmur 91 ayat 8 menampol mereka dari kiri dan kanan, maju kena, mundur kena. Ya. Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya, pembalasan terhadap orang fasik. Yesus di peristiwa penyaliban menonton apa ditonton. Jikalau dia menjawab menonton, maka dia beriman kepada Al-Quran. Jikalau dia menjawab ditonton, dia harus meyakini Tuhannya fasik. Serba salah bukan? Mari kita saksikan videonya. 2327 nggak lari. Tetap di Mazmur 91 buat apa? Buat apa sih Mazmur 91? Buat apa? Buat semua manusia. Oke, buat manusia berarti Daman dilindungi, Bang Kebenaran dilindungi, Ustadz Madu dilindungi, Yesus dilindungi nggak? Dilindungi juga. Oke, berarti Mazmur 91 buat Yesus. Termasuk Yesus ya, termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Berat kali. Oke, sekali lagi. Mazmur 91 buat siapa, Bang? Semua manusia, Bang. Semua manusia. Yesus dilindungi nggak? Dilindungi. Berarti Mazmur 91 untuk Yesus bukan? Mazmur 91 ini untuk memberikan penghiburan dan harapan kepada orang yang menghadapi kesulitan. Yesus masuk gitu loh. Capek.
Jadi kalau saya baca ya Bang, Mazmur 91 Harus ini jadi gitu loh. mengingatkan Masa saya enggak bahwa jadi? Allah selalu ada untuk melindungi dan menolong saya ketika saya membaca Mazmur 91. Gitu. Ini kok dihubungkan dengan Nggak usah jadi gitu loh, nggak usah jadi masuk Yesus enggak gitu loh. Yesus kan manusia juga toh. Entah kalau duit naturnya Yesus itu udah luntur tiba-tiba gara-gara ayat itu gitu. Pure Kok luntur? 100% Kenapa luntur? gitu. Iya, ya Yesus memang masuk di dalam situ. Yesus itu ada keilahian kan gitu Bang. Makanya dia berkata, jadilah roti jadi. Iya, itu masuk enggak ke Yesus gitu loh. Ayat itu Masuk saya bilang. Kan masuk dari tadi saya jawab masuk kok. termasuk Yesus Abang udah berarti. nanya ke 20 kali nih. Nah, Bang Daman, masuk tuh Bang Daman, lanjutin. Ntar Kang Uji merepet nih. Bentar. Udah cepat. Mazmur 91 buat siapa? Masuk nggak Yesusnya tuh ke situ? Masuk katanya Buat masuk. semua manusia yang butuh Masuk. Oh, Mazmur 91 masuk. Oke, di Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Di peristiwa penyaliban, Yesus menonton apa ditonton? Ayat berapa Bang? Ketuhanannya nontonin Ayat 8. Mazmur 91 ayat 8. Engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Orang fasik. Di dalam peristiwa penyaliban, Yesus ditonton apa menonton? menonton ketuhanannya gitu aja lah. Apa gue lihat apa? Apa? Yesus kan juga dia Israel ya. Tunggu. Apa? Yesus kenapa? Kalau abang menonton, Yesus menonton kan dia yang disalib katanya benar. Oh, Yesus menonton, berarti selamat. Apa yang dikatakan apa? Di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu lakin syubbiha lahum. Agar tapi kalau di dalam Al-Quran menjabarkan apa? Bahwa sosok Yesus itu kemudian diserupakan dan menonton pembalasan orang fasik. Siapa orang fasik? Yang pertama orang fasik itu iblis. Iblis membisikkan kepada Yudas, dan setelah dibisikkan oleh Yudas berpikiran untuk menjual Yesus. Setelah itu berumpuklah Yahudi, Kayafas di Yahudi, ketua-ketua Yahudi di istana yang bernama Kayafas di dalam Matius 26 ayat 3, yang kemudian mereka melakukan tipu daya terhadap Oten untuk menunjukkan apa? Bahwa mereka sedang ditipu oleh kebenaran. Bang Daman. Yang menonton tadi orang fasik atau orang benar, Bang Daman? Yang menonton itu orang benar, Oh, yang menonton orang benar. Yang ditonton? orang fasik. Nah, katanya dia itu Yesus itu yang menonton, soalnya dia itu Ya yang udah, disalib. konsekuensi yang gini, konsekuensi yang sama tuh. Kalau dia bilang itu dua-dua kena sebenarnya. Kalau bilang menonton berarti dia percaya Al-Quran. Enggak, iya. Nah, kalau menonton percaya Al-Quran, kalau ditonton dia percaya Yesus orang fasik dan janji caleg di Mazmur 91 bahwa dia tidak dilindungi. Dua-dua kena tuh, dari manapun kena tuh. iya sebenarnya nggak ada yang kena Bang, nggak ada yang kena. Bang Daman Nggak ada yang kena menyatakan gimana? kena. Kenapa menyatakan kena? Karena Bang Daman nggak mengerti Biblos. Itu yang Enggak. Enggak ngerti. mengerti Biblos, nggak mengerti ketika membaca Dari arahnya sekali. apa sih? Pelan-pelan. Jadi gini Bang Daman ya. Kalau ayat 1 ayat 8 ini kan ayat ini menggambarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat sendiri bagaimana orang fasik mendapat balasan atas perbuatan mereka. Nah, itu penghiburan. pinter, Masya Allah, Ini ya penghiburan bagi orang Allah. yang sedang menghadapi Kebenaran. kesulitan, karena mereka dapat yakin bahwa Allah akan menghakimi kejahatan dan Jangan melindungi mereka. panjang-panjang khotbahnya, bisa Jangan hilang substansi nih. Gini. Mazmur 91 ayat 8, Yesus menonton apa ditonton? Pilih yang mana lo? Pilih A kandang Itu buaya, ada pilih B hubungannya loh. kandang singa. Pilih yang mana nih? Makanya saya bilang Bang Daman nggak Yang mana mengerti nih? Biblos. Bang Daman ini setiap membaca Ya cara ayat, ngerti Biblos gimana, Bang? ya caranya baca baik-baik Bang. Oke, aku baca baik-baik. Mazmur 91. Harus atret Bang Daman. Oke. Mazmur 91 ayat 1, di mana itu hamba yang meminta perlindungan. Yesus meminta perlindungan terhadap Bapa nggak kira-kira?
Abang ini kok menghubungkan ke Yesus, kenapa kira-kira? Itu dulu bang. Kenapa Anda selalu menghubungkan ke Yesus? Kenapa Aku menghubungkan membiarkan ke kamu Yesus? menjelaskan. Kira-kira adakah ayat di sini mengatakan bahwa ini berhubungan ke Yesus? Ya udah, kalau nggak berhubungan ke Yesus berarti Yesus dilindungi nggak? Ya dilindungi. Saya jawab kan Ya udah, dilindungi. berarti itu ayat buat Yesus bukan? Itu ayat buat Yesus. Ini buat orang yang apa namanya? Ini kan Mazmur 91 ini kan berhubungan dengan perlindungan kepada manusia, ya kan? Nah, Yesus bukan manusia berarti. Ya Tuhan. Jadi Mazmur ini menggambarkan Allah sebagai tempat berlindung dan perlindungan bagi yang percaya kepada Dia. Benar, Iya, benar. di Yesus sini, berdoa di Mazmur semalam-malam. 91 pemazmur kan menekankan di sini kan pentingnya Ya udah. mempercayai janji-janji Allah. Apakah janji Allah di dalam satu ayat ini? nubuatan terhadap si kebenaran karena dilindungi oleh Tuhan. Oke, nubuatan terhadap Ustadz Madu karena dilindungi oleh Tuhan. Kalau meminta kepada Bapak, oke. Nubuatan terhadap Bang Zaman kalau dia meminta kepada Bapak, oke. Nubuatan terhadap Yesus enggak kira-kira? Ini bukan nubuatan terhadap Yesus, Bang. Oh, Ini berarti buat Yesus semua tidak manusia. dilindungi. Berarti Yesus tidak dilindungi, Bang. Ya, kita lihat apakah Yesus dilindungi atau tidak. Yesus itu dibangkitkan di antara orang mati, ya. Berarti dilindungi. Ya udah, dong. ya Saya bodo harus amat, mau istilahnya dibangkitin, gitu. mau jadiin kue, bodo amat, Bang. Yang saya mau tanya itu Mazmur 91 masuk Yesus nggak ke dalamnya yang dilindungi Tuhan? Ya, dilindungi masuk dong. Oke, Dilindungi berarti dia. Mazmur 91 masuk Oten nggak kira? Masuk Oten, masuk Yesus nggak kira-kira? Maksudnya masih ini pertanyaannya nggak jelas, Bang Damar. Ngeri. Ini yang dirasain Bang Juma ya, makanya Bang Juma tuh bisa ketawa. Ya, orang-orang yang kadang begini, Bang Udah Damar. tahu aku Yang ternyata tidak rasanya jadi mengerti Bang Juma. itu dia merasa lucu karena nggak mengerti itu kadang kan Ya lucu, rasa Bre. itu kan jawabnya Lucu lah. lain-lain gitu, padahal dia nggak mengerti, ya kan? Lucu lah. Gini loh. Kau aja jawab itu backup Yesus, ayat itu backup Yesus atau enggak itu berat loh. Kenapa berat? Ya udah backup Yesus atau enggak. Ya Tuhan itu melindungi Yesus, Nah, kan? Allah melindungi Yesus. Iya, ayat itu backup Yesus atau enggak, gitu aja loh. Ini nggak bisa itulah cara berpikirnya nggak tepat. Lah kalau tidak bisa dihubungin berarti kemanusiaan Yesus tidak dianggap sama dirimu. Kau bilang itu ayat untuk semua manusia. Berarti tidak termasuk kemanusiaan Yesus gitu. Mau jadiin 100% Yesus itu Tuhan pure gitu, nggak ada manusia-manusianya. Ones dia, usah madu ones dia. Tiba-tiba jadi wanes. Coba. Bukan begitu. Aduh, gawat Bang Coba. sama Bang Daman ini. Cobalah. Bang. Yesus duit natur enggak? Ayolah. Aku ngikutin dirimu loh, aku udah nabrak sama sekali. Yesus duit natur enggak? Iya, dia terlahir sebagai manusia. Dia juga Duit natur atau enggak? Iya atau enggak gitu aja loh. Nggak usah thread dulu. Nggak ngerti maksudnya duit natur, Bang. Yang saya mengerti begitu. Yesus Sepenuhnya itu manusia, terlahir sepenuhnya sebagai Tuhan atau manusia, yang dimana dia juga itu adalah Allah dan Tuhan. Ya udah gitu loh, kan Bang. Itu yang saya mengerti. ya udah Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, bener atau enggak? Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Ya, abang nanya ke saya kan, jadi saya berpendapat Iya. seperti ini. Ya, Nah kan thread dulu kan. Yesus Tegas itu gitu datang loh. sebagai manusia yang Ya di iya, dalamnya ya udah ada manusianya ada toh. ilahi gitu loh, Bang. Ya udah ada manusianya toh. Ya ada. Ya makanya manusianya Yesus terbackup dengan Mazmur tadi atau enggak? Kan saya jawab dari tadi terbackup. Ya. Nah, makanya berarti di situ status Yesus itu sebagai penonton atau yang ditonton. Menonton apa nih? Apa yang ditonton? Apa yang menonton? Menonton apa dan ditonton apa? Yang menonton itu orang benar, yang ditonton orang fasik.
Lah kan kau sendiri mengetahui ayatmu sendiri. Bukan mengetahui, saya merasa lucu dengan pemikiran Bang Daman sama Bang Kenapa Madu. harus lucu? Ini ya, kenapa lucu ya? Ini ketika dibaca ayat 8-nya langsung dibuka ke Yesus. Jadi Lah katanya ini sebenarnya pertanyaan gini loh. Itu katanya kau membackup seluruh manusia, termasuk Yesus atau enggak? Katamu termasuk Yesus, betul enggak? Nah ya makanya kalau yang lucu dihubungin sama itu Yesus, punya utang nggak bayar. ya, Tadi saya yang sudah jawab subatnya sudah saya jawab ya. apaan nih? Lah katanya Maksudnya nih itu tadi punya utang nggak bayar kan? Saya sudah menjawab subat. gini nah ke sono lagi lah kau. Tetap Mazmur 91, tetap Mazmur 91 nggak ada keutamaan. Mazmur 91. Nggak usah lari. 91 titik. Ya, di backup enggak sama dia tuh ayat itu manusianya Yesus. Di backup. Ya, Tadi kan saya makanya. bilang di backup ya kan? Ya makanya status Yesus bagi penonton atau yang ditonton. Itu iya sekarang yang ditonton apa, yang menonton apa tuh Bang? Yang menonton Jelaskan. orang benar, yang ditonton orang fasik. Itu Anda berbicara ayat mana nih? Ayat berapa? Yang tadi dibacain Bang Daman. Kak, Wah kurang paham nih Bang Daman. sendiri akan melihat dan menyaksikan ganjaran bagi orang fasik kan seperti itu. Jadi Iya, ini kan melihat, ini kan menonton ya. Iya benar. iya benar. Benar cocok pinter. Ya kan? Pintar kan? Status Ya. Yesus Jadi penonton ayat atau ini yang ditonton? menggambarkan Yesus penonton bahwa apa yang orang yang ditonton? Ayo. ya oke sebentar. Ayat ini menggambarkan, arti ayat ini apa? Itu dulu kita bahas kan. Jadi arti Apa ayat arti? ini menggambarkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan melihat sendiri bagaimana orang fasik akan mendapat balasan atas perbuatan mereka. Jadi ini penghiburan bagi orang yang sedang menghadapi Ya sudah, kesulitan. itu kan Mazmur 91 juga, bukan ayat yang lain kan. Masalahnya Iya, buat ayat Mazmur 91 buat Yesus bukan. Ya buat manusia saya bilang kan. buat Termasuk semua Yesus manusia nggak? itu loh. Termasuk Yesus enggak? Tuh manusia. Termasuk Yesus enggak? Ya termasuk dong dilindungi dia. Masih termasuk. Berarti dalam Mazmur 91 ayat 8 Yesus menonton apa Yesus ditonton dalam penyaliban kira-kira. Ayo. Nggak ada hubungannya ini dengan penyalipan. Ini kok hubungan ke penyalipan sih? Gimana sih Anda ini? Ngadi-ngadi. Ayam aja ketawa nih, ayam sebelah ketawa. Ngadi-ngadi Bang Daman ini. Penyaliban itu ada yang menonton atau ditonton atau cuma diam-diam gitu. Iya, ini yang Mazmur 91 bukan berbicara masalah penyalipan. Oke. Penyaliban itu hukuman atau bukan? Dikit sama dulu. Berbicara tentang hamba yang dilindungi ya, Bang ya. Iya. Oke. Itu nubuatan Mazmur 91 untuk umat manusia ya, Bang. Betul. Untuk dilindungi oleh Bapak itu sendiri kan? Ya. Nah, Yesus dilindungi Bapak nggak kira-kira? Dilindungi. Iya, berarti Mazmur 91 untuk Yesus bukan? Kok dihubungkan lagi Mazmur 91? Aduh Bang Daman, kalau gaya diskusi seperti itu nggak dapat apa-apa loh. Mana sih Bang Daman ini? Bang, baru dapat apa-apa saya sama siapa diskusi sama tembok? Bukan. Gini Mas saya. Kalau kita mau diskusi yang benar, kayak tadi kan, Isa misalnya Isa itu kan Jangan banting setir, Mazmur 91 aku arahin lagi. nggak banting setir loh. Cuman kita kan biar dapat Mazmur poin dari 91. itu. Bang. Bisa tetap sama Mazmur 91. Sampai lusa juga, misalnya lu di sini sampai 7 hari Mazmur 91 sampai kelar. Masa sih gitu Bang? Aturannya kan kita bahas yang betul-betul ini. Mazmur 91 titik. Bye. Suka-suka mulai. Apalagi yang mau Belum lagi ditanya dari masuk Mas ke 91? kisah para rasul 313 itu gila lagi sama dia, tapi itu nanti aja. Mazmur Enggak, apa lagi yang gila menurut Ya, Anda? jangan, Ya saya jawab.
Nggak ada. Mazmur 91 sampai mencret, sampai opname, dah. Nggak ada. Ya Oke. udah sudah saya jawab semua kok, nggak ada lagi kok yang mau dijawab. Cepat, bilang dulu. Kan sudah saya jawab, apalagi? Apa jawabnya? Apa ininya? Apa jawabannya? Berarti Mazmur 91 buat siapa? Buat semua manusia kan? Musa di situ, buat apapun ya, bukan manusia. Oke, buat Yesus nggak? Ya termasuk juga di dalamnya. Berarti Yesus adalah yang dilindungi. Oke, Mazmur 91 ayat 8 buat Yesus nggak? Mazmur 91 ya 8. Meskipun itu buat Yesus, bukan buat penyaliban Yesus, Bang. Anda dengan penyaliban itu kan, enggak ada hubungannya itu. Oke, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Yesus menonton apa ditonton? Menonton apa dan ditonton apa kira-kira? Ya di dalam penyaliban, misalnya abang nih lagi nonton. Ada hubungannya itu dengan penyaliban, Nggak, Bang. misalnya apa lagi nonton Soekarno berbicara di atas podium, ada yang menonton, ada yang ditonton. Oke, di dalam penyaliban sudah pasti ada yang menonton, ada yang ditonton. Mazmur 91 ayat 8, engkau hanya akan menontonnya pembalasan terhadap orang fasik. Kira-kira Yesus ditonton apa menonton? Yesus di situ nggak termasuk di ayat 8. Kenapa? Karena Yesus itu kan menjadi hakim yang adil dia, Bang. Yesus kan menjadi hakim yang adil. Siapa? Dia nggak Menonton mungkin apa? ditonton. Apa? Jadi nggak mungkin dia ditonton atau menonton. Oh, gitu. ya udah, Karena berarti- konteksnya dia di situ Silakan, hakim. Ustaz Badrul. Bang Kebenaran tolong on cam satu tangan di atas ini. Nah, kita asyhadu alla ilaha karena dikatakan dalam Al-Qur'an Yesus diserupakan yang kemudian dia menonton pembalasan terhadap orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik yang dibisiki iblis yang kemudian menjual Yesus. Nah, berarti coba angkat satu tangan kemudian asyhadu, Bang. Menonton kan? Yesus menonton kan? Menonton kan? Menonton apa? Saya bilang dia tidak menonton. Dia tidak. Udah kita saksikan videonya tuh. Mau lari kemana dia? Nah, yang terakhir. Kenapa duetnya Nabi Isa dengan Imam Mahdi tidak dengan Nabi Muhammad? Itu pertanyaan konyol ya sih. Katanya menuntut ilmu Islam sangat lama. Tapi ini aja dia nggak tahu. Nabi itu tugasnya memberitakan Allah. Ya, daripada awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad memberitakan Allah. Kelar, ya udah, namanya juga manusia, Allah wafatkan dan Allah ambil kembali ruhnya. Nabi Isa kenapa belum? Karena ada hal-hal yang belum kelar terhadap finahan. Dalam Al-Quran menyebutkan Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Di mana dikatakan dalam Al-Maryam, buktinya Nabi Zakaria selesai dan kemudian meninggal karena apa? Selesai. Masalah salamun alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, doanya para nabi dia selesai. Matinya apa? Kelahirannya tidak pernah difitnah jadi Tuhan. Matinya tidak pernah difitnah jadi Tuhan. Kebangkitannya nanti suatu saat di alam mahsyar tidak pernah difitnah jadi Tuhan. Yesus ataupun Isa Al-Masih itu belum kelar. Kelahirannya difitnah jadi Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, ya Allah sejahterakan namaku daripada fitnahan mereka. Oke. Lalu kematianku, mereka mengatakan aku mati menembus dosa mereka, menyetarakan aku denganmu dan aku jadi Tuhan. Sejahterakan namaku dari itu. Oke. Saat nanti mereka bangkit, aku bernubuat di atas namamu, menyembuhkan orang sakit di atas namamu. Kata Yesus, hanyalah engkau meminta perlindungan terhadap kebangkitanmu. Itu belum kelar? Oke. Tenang Isa, kuberikan kau pertangguhan untuk akhir. Datanglah di akhir, tunjukkan kepada mereka kesesatan mereka yang telah turun-temurun nenek moyang mereka turunkan. Apa yang terjadi? Kemudian mereka meyakini bahwa Nabi Isa datang memerangi babi. Kenapa? Ngapain? Cuma datang perangi babi? Bukan. Artinya memerangi pola pikir Nabi bahwa Nabi Isa ataupun Yesus Kristus menghalalkan babi. Babi itu menjadi fitnah besar terhadap Yesus Kristus ataupun Isa Al-Masih. Seakan-akan dia yang mewajibkan, seakan-akan dia yang membolehkan makan babi tersebut yang telah dilarang oleh Allah. Padahal kalau kita meneliti bahwa itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, bahkan dia tidak makan babi tersebut. Makanya itu adalah landasan pertama. Yang kedua, mematahkan salib. Kenapa dia mematahkan salib?
Ya, karena salib itu fitnah terhadapnya. Awal adanya penyaliban, disitulah awal dia namanya disandingkan dan menyekutukan Tuhan. Maka dia harus datang di terakhir. Kemudian bukan dalam hal mendirikan ajaran baru, tidak. Dia justru mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang kemudian Nabi Isa tersebut dengan tugas di akhir zaman membuktikan bahwa kekristenan ini bukan seperti apa yang mereka yakini. Sekian teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bisa diambil pelajaran baik dari Kristen baik dari Islam ya. Terserah kalian mau percaya aku ataupun tidak, terserah. Selamat memberikan donasi ya, keluarin uang banyak-banyak ya, biar makmur syiahnya. Oke. Bijak-bijaklah teman-teman. Stay tune bersama Almantiki Reaction. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa cek deskripsi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.